Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu, Bapak Ibu hadirin jamaah suami syah dan terawih bismillahirrahmanirrahim rahimani wa rahimakumullah. Segala puji seharusnya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita begitu banyak kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan masih bisa kita rasakan sampai saat ini adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam, yaitu kenikmatan iman dan nikmat Islam. Di mana dengan kenikmatan tersebut peluang kita untuk bisa masuk surga terpampang lebar di hadapan kita, sebagaimana dicapkan oleh Rasulullah SAW, annahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali mereka yang beragama Islam saja. Maka kita patut bersyukur menjadi orang Islam hingga detik ini, karena begitu banyak sekali manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, beribu-ribu, berjuta-juta, kita terpilih menjadi salah satu hambanya yang beragama Islam. Maka ini mengandung konsekuensi, yaitu apa? Kita harus beribadah kepada Allah, meninggalkan larangannya dan menjalankan perintahnya. Jadi ini jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk pada rentetan 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Pada malam 29, ada yang 28, ada yang 29. Alhamdulillah, yang penting pada 10 malam terakhir ini kita makin semangat dalam beribadah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul kita, bahwasanya beliau apa? Yajtahidu fil asril awakhir wala yajtahidu fi ghairihi. Beliau Nabi SAW lebih semangat atau lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam yang terakhir, melebihi kesungguhan beliau pada malam-malam yang lainnya. Itu harus kita contoh. Kalau kita ibaratkan dengan apa? Dengan lomba lari maraton jaraknya 30 km, 30.000 km, yang dimana pada 10 km pertama, 10 km kedua itu pesertanya masih banyak. Lalu pada 10 km yang terakhir pesertanya merotoli. Yang tersisa adalah para atlet-atlet pelari yang satu sama lainnya saling bersaing untuk mendapatkan juara. Untuk yang mereka yang daftar sebagai penggembira, butuh kantor hitungan berontak di 10 km pertama tadi. Maka kita yang bisa konsisten ibadah sampai detik ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau bukan atas nikmat dan karunia dari Allah, kita mungkin sudah malas enak turu. Oke. Konsistensi ibadah ini harus kita jaga sampai akhir Ramadan. Begitu pula dikatakan oleh Ibnul Jauzi, bahwasanya kalau kita tidak bisa menyambut bulan Ramadan, kita tidak bisa menyambutnya dengan baik, maka usahakan kita mengantar kepulangan bulan Ramadan dengan mengantar menutup Ramadan dengan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, innal abda la yakmal amala ahlul jannah wa innahu min ahlin nar. Ada seorang hamba yang menurut sudut pandang manusia itu apa? Amalan kesehariannya itu seperti amalan seakan-akan dia akan masuk surga. Tetapi di akhir hayatnya ternyata dia masuk neraka. Dan sebaliknya, innal abda la yakmal amala ahlun nar wa innahu min ahlil jannah. Ada seorang hamba yang amalan kesehariannya itu menurut sudut pandang manusia seperti amalannya pendosa, maksiat. Tetapi di akhir hayatnya apa? Dia melaksanakan amalan ahli surga dan dia meninggal, lalu dia menjadi penghuni surga. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya bahwa wa innamal a'malu bil khawatim. Dan barometer atau penentu dari sebuah amalan itu dilihat di akhirnya. Oke? Sama seperti kita Ramadan ini, berhasil atau tidaknya bukan pada kita semangat ketika menyambutnya,
Tapi dilihat ketika pas akhir, bukan siapa yang selalu bertahan di saf awal, tapi siapa yang mampu bertahan sampai rakaat terakhir. Ngoten kira-kira. Maka demikian, semangat ketika beribadah di akhir ini harus kita bekali dengan ilmu. Harus kita bekali dengan ilmu. Dan Rasulullah SAW 10 malam terakhir ini beliau menghidupkan seluruh malamnya, tidak pilih-pilih, tidak dipilih-pilih pada yang ganjil saja. Apalagi kondisi seperti ini ya, ganjilnya ada yang sekarang, ada yang besok. Kalau kita ganjilnya sekarang, itikaf sampai yang ganjilnya besok, udur-uduran nanti, diguyu sampai yang gak itikaf malam. Nah, disabdakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, beliau pada malamnya apa? Syadda mizarahu, yaitu mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggangnya. Di sini para ulama tafsir menafsirkan apa? Meninggalkan hubungan biologis dengan istri-istri beliau. Meninggalkan hubungan biologis dengan istri-istri beliau. Maknanya apa? Maknanya adalah fokus pada satu hal, yaitu apa? Ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beliau memperbanyak ibadah di malam harinya. Jika satu hal yang halal seperti berhubungan biologis dengan pasangan yang halal saja beliau tinggalkan karena menurut beliau mungkin bisa mengurangi energi, bisa mengurangi kefokusan beliau dalam beribadah, itu pun halal dan beliau tinggalkan, apalagi yang haram. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Selanjutnya yang kedua apa? Wa ahya lailuhu wa ahya lailahu, menghidupkan mayoritas malamnya. Menghidupkan mayoritas malamnya. Bukan berarti kita tidak tidur ya, bukan. Boleh tidur, boleh. Jika pada sebelum malam terakhir ini, malam 10 malam yang terakhir ini kita tidur mungkin pukul 8, lalu bangun pukul 4, berarti berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Pada 10 malam yang terakhir ini kita kurangi jumlah tidur kita kurangi berapa jam? Kita kurangi 1 jam. Pak Pritman, kita kurangi berapa jam? Sedikit mungkin kita bisa tidur, itu lebih baik, dan kita gunakan waktu malam kita untuk beribadah, untuk berzikir, untuk sholat qiyamul lail, untuk baca Al-Quran, untuk berdoa kepada Allah. Ada satu doa yang di malam Lailatul Qadar ini Rasulullah anjurkan dan paling banyak beliau baca, yaitu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan cuma sekedar dibaca, tapi direnungi maknanya. Kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya kita paling butuh terhadap maaf dan ampunan Allah. Selanjutnya yang ketiga yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adalah apa? Wa aiqadha ahluhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istri beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita contoh terutama panjenengan-panjenengan semua yang sudah menjadi kepala keluarga. Maksud keluarga di sini adalah anak dan istri. Beliau menganjurkan untuk membangunkan keluarga. Dalam artian apa? Tidak boleh egois ketika melaksanakan sebuah kebaikan. Kita ajak orang-orang terdekat kita untuk beribadah. Dan itu pun kurang lebih sama halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan di malam Lailatul Qadar ini, di 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan ini dicontohkan oleh Rasulullah bahwa kita dianjurkan untuk mengajak keluarga kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makatan yang dapat saya sampaikan sedikit, semoga bisa menggembleng semangat kita pada hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.